Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, hidayah dan taufiknya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian diiringi dengan bermajlis atau majlis ilmu yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan, dan ini juga dinukilkan oleh banyak para ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kemudian juga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, serta dalam Tazkiratus Sami ya, disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas mengatakan derajat antara orang yang berilmu dengan tidak itu khamsatu mi'ati amin, yaitu derajatnya 500 tahun perbedaannya. Derajat orang yang berilmu dengan tidak itu perbedaannya 500 tahun perjalanan. Dan dari satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya 500 tahun juga. Coba bayangkan, sangat jauh berbeda kedudukan orang berilmu dengan tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu-satu hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan itu apa? Tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, tambahkan untukku ilmu ya Rabb. Nah ini, jadi ilmu itu memang sangat menentukan kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah jamaah sekalian, hari ini kita akan masuk hadis ke-31 ya, hadis ke-31. Silakan yang bawa bukunya dibuka hadis ke-31. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Baik. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, beliau mengatakan an Abil Abbasi, dari Abul Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin
tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nasu. Yang mana amalan ini bila aku kerjakan, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam masalah dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah dari harta yang dimiliki orang lain, maka orang lain pun akan mencintaimu. Hadisun hasanun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-31 ini berbicara tentang zuhud, ya. Apa sih zuhud yang sebenarnya? Apa sih zuhud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dibicarakan dalam hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang bersumber pertama dari sahabat yang mulia Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, ya. Kunyah beliau adalah Abul Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dan ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian tentang pentingnya bertanya masalah agama, masalah yang bermanfaat kepada ahli ilmu, ya. Karena kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sebelumnya juga banyak menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Datang kepada baginda Nabi bertanya tentang masalah akhirat, masalah agama, masalah din, bukan masalah dunia, ya. Tapi yang ditanyakan adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk urusan akhiratnya, ya. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita mengambil tauladan dari mereka, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam mengkaji agama ini. Karena para ulama mengatakan hajatuna ilal ilmi bihadzal din. Rasa butuh kita kepada ilmu tentang agama ini itu asyad, lebih besar daripada rasa butuh kita kepada makan dan minum. Karena kalau enggak makan, enggak minum, itu fisik akan lemah, kemudian meninggal sampai situ. Tapi kalau hati ini enggak dikasih nutrisi ilmu, maka hati ini akan mengeras, membatu. Kalau udah mengeras, udah membatu, maka sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menerima nasihat. Akhirnya menjadi ahlul maksiat, dan itu memudaratkan dunia dan akhirat. Orang maksiat itu, ya, hidupnya tidak akan pernah tenang dalam kehidupan dunia, di akhirat dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi double, ya, makanya lebih memudaratkan daripada luput dari makan dan minum. Itulah kenapa pentingnya kita mengkaji, ya, nuntut ilmu, dan semangat para sahabat dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan mereka kalau duduk-duduk itu enggak lepas dari masalah ilmu, ya. Suatu ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu duduk-duduk di emperan masjid, ya, Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya, ma ajlasakum, kata Nabi. Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Ya, duduk-duduk di sini, apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini? Maka para sahabat menjawab, ma ajlasana ya Rasulullah illa natadzakaru fihi ma manallahu alaina minal iman wal Islam. Ya, kami duduk-duduk di sini itu wahai Rasulullah saling mengingatkan satu sama lain tentang nikmat Islam, tentang nikmat iman, tentang ilmu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ajlasakum, demi Allah, ya, tidak ada yang lain membuat kalian duduk-duduk kecuali hal itu, ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, saya membuat kalian bersumpah itu bukan ragu dengan kalian. Karena biasanya kalau orang duduk-duduk nongkrong itu obrolannya kemana-mana, gitu kan? Nggak lepas dari obrolan masalah dunia. Tapi yang membuat saya kalian bersumpah itu, kata Nabi, tadi Jibril
datang kepada saya dan mengatakan Allah sedang berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikatnya. Makanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang berbicara tentang ilmu, itu adalah orang-orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Ya. Baik. Ini jadi pelajaran yang pertama dari hadis ini, hendaklah kita bersemangat dalam menuntut ilmu, mengambil tauladan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk hal yang mendatangkan manfaat dalam urusan akhirat mereka. Jadi orang ini berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan. Ya, satu amalan, tapi yang betul-betul datang manfaat kalau kita kerjakan. Ya, jadi di sini juga ada isyarat pelajaran, hendaklah kita memiliki satu amalan yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memiliki satu amalan yang kita konsisten menjalankannya dan itu bisa mendatangkan manfaat. Contoh misalnya, pernah dengar kisahnya Bilal yang terompanya udah didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga? Pernah kan? Ditanya sama Rasulullah, apa amalannya? Sholat setiap kali selepas wudu. Itu konsisten dilakukan, ya. Maka itu membuat beliau terompanya terdengar di surga. Ada orang yang dia kalau sholat itu selalu bacanya Qul huwallahu ahad suratnya. Kemudian ditanya kenapa? Karena saya cinta dengan ayat ini. Kemudian disampaikan bahwasannya tadi Jibril menyebutkan bahwa Allah titip salam dan Allah itu cinta kepada dirinya. Jadi artinya ada satu amalan yang setidaknya kita konsisten melakukannya, istiqomah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Ya. Manfaat yang luar biasa. Karena juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaik-baik amalan itu adalah ma'atqanahu, apa yang dilakukan oleh seseorang itu dengan konsisten, dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun itu sedikit, ya, meskipun itu sedikit. Ini. Jadi ala amalin, terhadap sebuah amalan. Idza amiltuhu, apabila saya melakukannya, mengerjakan amalan ini, ahabbaniyallahu wa ahabbaniyan nasu, Allah mencintaiku dan orang-orang pun mencintaiku. Di sini ada pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat mencintai. Punya sifat mencintai hamba-hambanya. Nah, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ketaatan, bukan hanya klaim saya mencintai Allah gitu kan, saya mencintai Nabi, tapi enggak ada pembuktian. Jadi cinta itu butuh pembuktian jamaah sekalian, bukan hanya pengakuan. Semua orang mengaku uhibbullah, saya cinta Allah, saya cinta Nabi, tapi orangnya enggak taat, sering melakukan maksiat, maka ini cinta hanya sekedar pengakuan. Padahal cinta itu butuh bukti. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti jejakku. Maksudnya kalau kita memang benar-benar mencintai Allah, ambil tauladan dari Nabi. Yang mana Nabi SAW mencintai Allah, beliau pun tidak pernah kurang taatnya, maksimal dalam melakukan ketaatan. Sampai-sampai kalau sholat itu, sholat malam bengkak kakinya. Ya, Nabi SAW bengkak kakinya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, Anda adalah seorang Nabi yang dosa-dosa Anda itu telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi ataupun belum. Kenapa Anda sholat malam sampai seperti ini, sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai berdarah? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi taat itu cara Nabi
bersyukur. Nggak ada yang meragukan ketaatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fattabi'uni, kalau kalian cinta sama Allah ikuti aku, kata Nabi. Ambil tauladan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian, akan membalas cinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, makanya dalam syair disebutkan, ya, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu itu benar, cinta yang sejati, bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, niscaya kamu akan taat kepada yang dicintai. Maksudnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini. Jadi ahabbani Allah, Allah punya sifat mencintai. Nah, wa ahabbaniyan nasu, dan juga apabila aku melakukan amalan tersebut manusia akan mencintaiku, orang-orang pun mencintaiku. Artinya apa di sini? Ada faidah bahwasannya ridho manusia itu juga sesuatu yang dituntut, matlub. Ya. Ya, jadi memang kita butuh terhadap ridho orang lain. Ya, kenapa? Karena kita makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, lepas dari interaksi dengan orang lain, sehingga kita butuh bagaimana orang lain ridho kepada kita. Ya, kalau orang lain ridho kepada kita, senang kepada kita, maka itu akan memudahkan segala urusan kita. Jadi memang kita butuh, ya, untuk mencari ridho orang lain, mencari cintanya orang lain demi kemaslahatan duniawi kita. Namun tetap yang harus kita kedepankan adalah cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban, ya, tentang pertanyaan ini. Idhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam masalah dunia, maka Allah akan mencintaimu. Nah, ini. Jadi kan dia bertanya, apa amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah kepadaku? Maka Nabi menjawab, zuhudlah dalam masalah dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Yang dimaksud dengan zuhud di sini, jamaah sekalian, bukan meninggalkan dunia secara mutlak. Bukan meninggalkan dunia secara mutlak. Bahkan kalau kita meninggalkan dunia, tidak bekerja, cari dunia, itu bisa haram hukumnya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, ya, bagian kalian dari masalah dunia itu jangan lupakan, cari, ya, bekerja, cari harta yang halal, bekerja yang halal. Ya. Jadi keliru orang yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan dunia secara mutlak, tidak bekerja. Itu keliru. Zuhud yang sebenarnya itu apa? Disebutkan para ulama itu adalah ihtiqarud dunya wa taqliluhu. Menganggap remeh dunia dan menganggap dunia itu hal sepele. Itulah zuhud. Nah, artinya apa? Dia mencari dunia sebatas apa yang mencukupi hidupnya, mencukupi kebutuhannya dalam sehari dan keluarganya. Itu dicari. Ya. Jadi sebatas mencari dunia untuk mencukupi kehidupannya, mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya. Kalaupun lebih, dia bisa bersedekah, bisa infak, bisa menjadikannya sarana ketaatan. Nah, itu zuhud. Jadi dunia itu dianggap kecil, bukan sesuatu yang besar. Ya, dalam artian dia tidak mati-matian mencari dunia sampai lupa ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zuhud itu tadi ihtiqarud dunya wa taqliluhu. Ya, menganggap rendah, menganggap remeh dunia. Artinya kalau bahasa lainnya, dunia itu diletakkan di genggamannya, bukan di hatinya. Gitu kan? Karena kalau hati kita penuh dengan dunia, maka kita akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hati kita Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di tangan dunia, maka sangat mudah untuk melepas dunia. Jadi mudah untuk bersedekah, tidak akan pelit, gitu kan.
Begitupun dunia itu bukan sesuatu yang dianggap wah, yang harus dicari mati-matian, enggak, ya. Enggak. Makanya banyak penjelasan para ulama tentang masalah zuhud ini. Misalnya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hassa 'ala at-taqalluli minad dunya waz-zuhdi fiha." Ketahuilah sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menganjurkan untuk ya sedikit ya atau untuk sesederhana mungkin ya dalam masalah dunia, zuhud darinya, merendahkan meremehkan dunia. Sebagaimana sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah Anda dalam kehidupan dunia ini, kata Nabi, seperti orang asing atau orang yang sedang berpergian. Ya, orang yang sedang safar. Coba bayangkan, orang yang safar itu kira-kira bawa bekal banyak atau sebutuhnya saja? Sekedarnya saja, sebutuhnya saja. Ya. Jadi kita ini di dunia ini musafir. Maka kita siapkan ya bekal dunia itu sekedar apa yang kita butuhkan, apa yang mencukupi kita dalam kehidupan ini. Enggak usah terlalu ngoyo, enggak usah terlalu berlebih-lebihan dalam mencari dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebutkan juga oleh Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah sumber dari segala kekeliruan, sumber dari segala dosa. Jadi mencintai dunia, kata Nabi, sumber dari segala dosa. Makanya disebutkan jamaah sekalian, ya, kita ini umat yang banyak namun udah dipandang remeh oleh musuh-musuh kita. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yusiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir wahai kalian umat Islam, itu akan diperebutkan ya oleh musuh-musuh kalian. Maksudnya kalian itu akan diperebutkan, akan dirampas ya. Ya, semua yang kalian miliki, kebaikan-kebaikan dalam diri kalian itu akan dirampas oleh musuh-musuh kalian. Kama tatada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana makanan diperebutkan di atas nampannya. Ya. Jadi musuh-musuh kita mengepung kita dari segala penjuru, memojokkan kita, memperebutkan apa yang kita miliki, seperti makanan diperebutkan di atas nampannya. Kira-kira itu karena kita sedikit jumlahnya atau karena kita lemah? Ya. Maka dijawab, para sahabat mengatakan, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kami pada saat itu sedikit wahai Rasulullah? Maksudnya kaum muslimin sedikit. Dijawab Nabi, la, bal antum gutha'un ka gutha'is sayl. Bahkan jumlah kalian itu ibarat buih di lautan. Buih di lautan itu nggak bisa dihitung banyaknya. Artinya kaum muslimin itu banyak, tapi diperebutkan oleh musuh mereka. Mereka itu ibarat mangsa yang sedang diburu oleh musuh-musuh mereka. Ya, padahal jumlah mereka sangat banyak, seperti buih di lautan. Tapi yang namanya buih itu Pak, bawa kotoran. Benar. Yang namanya buih itu, busa-busa yang di laut itu kan kadang bawa kotoran. Ya. Maksudnya apa? Kalian banyak tapi banyak pelaku dosa, banyak pendosa. Ya, banyak pendosa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bal antum guta'un ka gusa'is sayl. Ya. Kemudian Allah letakkan dalam hati kalian al-wahan. Ya, gara-gara dosa-dosa kalian itu Allah letakkan dalam hati kalian al-wahan. Al-wahan. Dan Allah cabut dari hati musuh-musuh kalian itu al-mahabah, rasa gentar, rasa takut dari musuh-musuh kalian itu dicabut, sehingga kalian itu menjadi mangsa yang diperebutkan. Dan sedangkan di hati kalian itu Allah letakkan penyakit al-wahan.
Bertanya para sahabat, apa penyakit al-wahan itu wahai baginda Nabi? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Biasanya orang kalau udah cinta dunia akan terus menerus menjadi hamba dunia, mengumpulkan dunia dan takut meninggalkan apa yang telah dikumpulkannya. Benci untuk meninggalkan dunia. Nah ini, oleh karena itu hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber dari segala dosa. Ya, para ulama mengatakan hubbud dunya wat ta'ah la yajtami'ani. Cinta dunia dan taat sama Allah itu tidak akan pernah berkumpul dalam hati seseorang. Ya, cinta dunia dan taat itu tidak akan pernah berkumpul dalam hati seseorang. Makanya tadi ketika Allah letakkan penyakit wahan, cinta dunia, karahiyatul maut, benci kematian, itu membuat orang menjadi banyak dosa. Ya, ini. Padahal kalau kita dengar hadis-hadis jamaah sekalian, itu kalau zaman Nabi, ya, musuh itu paling takut sama Rasulullah dan para sahabat. Ya, di antara keistimewaan umat Islam itu kata Nabi, nusirtu birra'bi masirata sahrin. Saya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut di hati musuh-musuh Islam itu perjalanan 1 bulan. Jadi dulu kan perjalanannya pakai unta, ya, pakai unta. Musuh itu mendengar tentara Muhammad, tentaranya kaum muslimin udah siap-siap berperang, padahal jaraknya masih 1 bulan perjalanan, itu udah takut. Udah takut. Itu kalau zaman dulu. Itu keistimewaan umat Islam. Ketika mereka benar-benar menjadi orang yang berjihad di jalan Allah, gitu kan, taat, imannya kuat, itu musuh takut. Tapi sekarang karena kita banyak di antara kita, ya, yang muslim namun ahli maksiat, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat musuh-musuh kita tidak memiliki rasa gentar dan takut kepada kita. Ya. Bahkan sekarang itu di negara kita ada demo besar-besaran yang dilakukan para dukun itu, ya. Para dukun menuntut, ya. Katanya dulu, ya, sebelum agama-agama, maksudnya agama Islam itu datang, kita adalah penolong, katanya. Tapi setelah Islam datang ke negeri ini, kita ini dimusyrik-musyrikkan. Lah emang dukun itu syirik, gitu kan. Jadi akhirnya enggak punya rasa takut, ya. Coba kalau hukum Islam ditegakkan itu, penyihir itu dorbatun bisayf, dipenggal lehernya. Ya, itu kalau ada penyihir langsung dipenggal lehernya. Kalau sekarang mereka yang demuki kita, ya. Karena kita amar ma'ruf nahi mungkarnya udah kurang, cuek gitu, cuek, ya. Terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya cuek dengan udah urusan dia, biar aja sendiri gitu. Padahal agama ini adalah agama amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Katanya dalam Al-Qur'an, kalian wahai umat Islam itu sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Nah, setelah kita cuek, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pribadi, ya, akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang dihinakan, ya. Allah cabut rasa takut, rasa gentar dari hati musuh kita, kemudian Allah letakkan di hati kita itu cinta dunia, ya, cinta dunia, ya. Dan karena cinta dunia itu kita menjadi umat yang dihinakan. Ya, makanya dalam hadis juga disebutkan, idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Katanya dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian udah melakukan jual beli dengan transaksi riba, jadi udah enggak pandang halal haram, yang penting nyari dunia, dapat dunia, melakukan transaksi dengan cara riba. Kemudian kalian ridho dengan buntut-buntut sapi. Maksudnya apa? Tersibukkan dengan dunia juga. Jual beli dengan riba, perniagaan dengan riba, kemudian tersibukkan dengan pertanian dunia, ya.
lari dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Wa taraktumul jihad. Kalian sampai meninggalkan jihad. Jihad di sini imma jihad dengan senjata kalau memang ada gitu kan, atau jihad dengan lisan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia cuek ya. Dia cuek, tidak melakukan pembelaan terhadap agama Allah yang dinistakan gitu. Cuek. Taraktumul jihad. Maka pada saat itu kata Nabi sallallahu alaikum dullan, Allah timpakan kehinaan di tengah-tengah kalian. Allah jadikan kalian umat yang hina di hadapan musuh-musuh kalian. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan cabut kehinaan tersebut kecuali kalian kembali lagi ke agama kalian, menjalankan ketaatan ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini wa fi hadisin akhara, di dalam hadis yang lain juga kata beliau, inna zahida fid dunya yurihu qalbah. Sesungguhnya zuhud dalam masalah dunia, maksudnya menganggap kecil dunia itu ya, tidak tamak terhadap dunia, itu bisa menenangkan hati. Bisa menenangkan hati ya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Warragibu fid dunya, dan orang yang terlalu tamak dalam masalah dunia, cari dunia berlebih-lebihan, itu yut'ibu qalbah fid dunya wal akhirah, itu membuat lelah hatinya di dunia dan di akhirat. Ya, karena pikirannya habis untuk dunia. Enggak ada habisnya dunia kalau dicari. Akhirnya letih. Ya, hatinya letih, pikirannya letih, fisiknya letih untuk dunia. Padahal kalau mati enggak akan dibawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul janazata salasatun. Yang mengiringi jenazah itu ketika meninggal 3, Pak. Ya. Apa itu? Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 akan kembali, 1 yang tetap tinggal bersamanya. 2 yang kembali itu apa? Hartanya sama keluarganya. Yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Jadi amal seperti apa yang telah kita persiapkan untuk menemani kita di gelapnya alam barzah, di gelapnya liang kuburan itu, amal seperti apa yang telah kita siapkan untuk menemani kita. Ya, karena harta yang kita kumpulkan gak akan menemani. Ya, akan kembali. Begitupun keluarga juga tidak akan menemani, hanya amal, ya, hanya amal. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menekankan jangan terlalu tamak dengan dunia, jangan terlalu berlebihan dalam menuntut dunia sehingga kalian lalai dari akhirat, lalai dari amal ibadah. Ya, makanya man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nasya'. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang ingin dunia, ya kami berikan dunia itu kata Allah, tapi sebatas apa yang kami kehendaki dan bagi orang yang kami kehendaki. Artinya apa jamaah sekalian? Bagaimanapun kerasnya kita mencari dunia, kita hanya mendapatkan sebatas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, kita keluar dari sebelum subuh nyari dunia sampai jam 11 malam misalnya. Kalau Allah takdirkan cuma dapat 20.000, dapatnya 20.000. Nggak akan lebih gitu kan. Nah, bagaimanapun kerasnya antum mencari dunia. Nah, makanya tadi sebutkan barang siapa yang tujuannya dunia, dia berusaha keras mencari dunia, ya kami berikan dunia itu, tapi sebatas apa yang kami kehendaki dan bagi orang yang kami kehendaki. Ya, cuman dilanjutkan. Ya, selanjutnya waja'alna lahu jahannama, dan kami jadikan baginya neraka jahanam itu sebagai tempat kembalinya. Karena tadi dia tersibukkan dengan dunia, menjadi hamba dunia, fokusnya dunia, lalai dari ibadah, lalai dari ketaatan. Diberikan dunia tapi neraka sebagai tempat kembali. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sini. Jadi dunia itu terlalu tamak dalam masalah dunia itu akan membuat pikiran letih, badan letih, dan padahal dunia itu tidak akan kita bawa mati. Kemudian saya mengatakan di sini wa'lam anna minad dunya dhaifun wa ma fi yadihi 'ariyatun. Ya, ketahuilah dunia ini anna man fid dunya, ketahuilah bahwasanya orang yang berada di dunia itu dhaif, seperti tamu. Jadi kita
dalam kehidupan dunia ini seperti tamu. Wa ma fi yadihi ariyatun, sedangkan apa yang di tangan kita itu pinjaman. Ibaratnya kita tamu, yang namanya tamu kan ketika bertamu itu apa yang dia gunakan, fasilitas yang digunakan itu pasti pinjaman. Dan kita dalam kehidupan dunia ini ibarat tamu. Berarti apa yang kita gunakan dalam kehidupan dunia ini, harta yang kita punya itu pinjaman. Ya, pinjaman. Ibarat pinjaman. Wa anna dhaifa murtahilun. Yang namanya tamu suatu saat pasti akan pergi. Enggak ada tamu yang terus ya di situ, enggak ada. Pasti yang namanya tamu itu ya paling lama 5 hari, 7 hari langsung pergi. Nah, begitupun kita dalam kehidupan dunia ini itu tamu. Ya, nanti kalau udah mati ya kita tinggalkan dunia ini. Wal ariyatu mardudatun, sedangkan pinjaman itu akan dikembalikan. Dunia yang kita kumpulkan itu akan kita kembalikan kepada orang-orang selanjutnya yang akan mengambil manfaat. Kita nggak akan bawa mati, itu maksudnya, ya. Makanya ad-dunya 'aradun hadirun ya'kulu minha al-barru wal fajiru. Dunia itu adalah sesuatu yang hanya kita manfaatkan pada saat itu. Yang mana dunia itu semua orang mendapatkannya, mau orang baik, mau orang fajir, itu pasti mendapatkan bagian dari dunia. Dan dunia itu adalah apa yang kita gunakan pada saat kita hidup. Setelahnya maka akan diambil alih oleh orang lain selain kita, ya, oleh selain kita. Makanya disebutkan para ulama, dunia itu mubghidatun li auliyaillah, ya. Dunia itu sesuatu yang membuat para wali-wali Allah, maksudnya orang-orang bertakwa itu tidak menyukainya. Jadi dunia itu bukan sesuatu yang disukai orang-orang dunia, orang-orang bertakwa, wali-wali Allah, ya. Kemudian saya mengatakan wa qad arsyada Rasulullah as-sa'ila ila tarkiha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini telah menunjukkan kepada orang yang bertanya untuk meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan dunia dalam artian apa? Zuhud, ya, zuhud, tidak terlalu tamak dalam masalah dunia. Artinya tetap kita cari dunia, tetap kita bekerja, tetap kita mencari rezeki yang halal. Namun jangan tamak, jangan terlalu berlebihan dalam mencari dunia. Semua waktunya untuk dunia, nggak ada waktu untuk ibadah, sampai sholat pun ditinggalkan. Biasanya orang nyari dunia kayak gitu, ya. Sholat ditinggalkan, azan dikumandangkan, sibuk jual beli. Ini namanya berlebihan dalam mencari dunia. Makanya ancamannya itu besar, ya. Seringkali kita sebutkan hadis itu. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholatnya, kana lahu nurun wa burhanun wa najat, kelak di hari kiamat dia akan memiliki bukti atas keimanannya, kemudian ada cahaya dan akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, kata Nabi, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, enggak punya bukti atas imannya, enggak punya cahaya di wajahnya, wudu aja kagak pernah gitu kan, hitam pekat wajahnya, kemudian tidak akan selamat dari siksa Allah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kelak pada hari kiamat dikumpulkan sama pembesar-pembesar orang kafir, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Mereka itu semua arbabud dunia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sibuk dengan dunia dan kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun, siapa enggak kenal Qarun? Orang yang kaya raya, ya. Karaya, bahkan konon katanya gembok untuk tempat hartanya aja harus dipikul berapa orang, gitu kan. Qarun. Fir'aun, penguasa Mesir, seorang raja, gitu kan. Haman itu orang yang punya jabatan, punya kedudukan, ya, arsitektur, dia punya pangkat, ya. Kemudian Ubay bin Khalaf itu seorang saudagar, ya, seorang saudagar yang kaya raya. Artinya mereka itu arbabud dunia, pemiliknya dunia, orang yang kaya raya, hartanya banyak, ya.
maka orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan dikumpulkan dengan mereka. Kenapa? Karena kebanyakan orang meninggalkan sholat itu, kata Ibnu Qayyim, pertama itu tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan harta dunia, dikumpulkan bersama Qarun. Banyak orang yang meninggalkan sholat karena kekuasaannya, dikumpulkan bersama Fir'aun. Banyak orang meninggalkan sholat karena jabatannya, pangkatnya, dikumpulkan bersama Haman. Banyak orang meninggalkan sholat karena perniagaannya, jual belinya, usahanya, dikumpulkan bersama Ubay ibnu Khalaf. Dan memang rata-rata kita ini orang-orang yang meninggalkan sholat ini biasanya karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, ya. Disebutkan oleh para ulama, al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu akan mengikuti obsesi. Siapa yang obsesinya dunia, maka hatinya akan lalai. Jadi sholat pun malas, berat. Kalaupun sholat itu enggak khusyuk, cepat-cepat karena tadi ingin cepat-cepat mencari dunia itu. Tapi kalau orang yang obsesinya akhirat, ya, maka dunia itu akan dipandang remeh. Buktinya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholah, wahai Bilal, azan, istirahatkan kami dengan sholat dari penatnya dunia. Karena disitulah letak qurratu aini, penyejuk ya hati, ketenangan hati itu ada di dalam sholat bagi orang-orang beriman, bukan di dunia, bukan dengan mengumpulkan harta dunia. Ini. Wa wa'adahu ala dzalika hubballahi ta'ala, dan dengan zuhud dari dunia itu Nabi SAW menjanjikan balasannya apa? Hubballah, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hubballahi ta'ala li ibadihi ridhahum anhu. Karena cinta Allah kepada hambanya itu maknanya adalah Allah ridho dengan hamba tersebut. Kalau Allah ridho dengan hamba tersebut, maka semua hal itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ridho Allah, maka zuhud dalam masalah dunia. Karena terlalu tamak dengan masalah dunia itu akan membuat hati lalai, jauh dari ketaatan. Makanya para ulama mengatakan ad-dunya wa ta'ah la yajtami'ani fi qalbi ahadin. Cinta dunia dan taat itu tidak akan berkumpul dalam hati seseorang, ya. Kalau dia cinta dunia maka enggak akan taat. Tapi kalau obsesinya taat akhirat, maka cinta dunia akan tersingkirkan di hatinya. Ya, sekarang tinggal introspeksi diri aja. Ya, apa yang ada dalam hati kita? Cinta dunia atau cinta akhirat? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, jangan dua-duanya, ya, jangan dua-duanya. Baik. Kemudian wa arsyadahu ila zuhdi fima fi aidin nas. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan arahan kepada orang ini untuk zuhud dengan harta yang dimiliki orang lain. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika saudara kita, orang lain memiliki kekayaan yang melebihi apa yang kita miliki, maka kita tidak perlu melirik, ya. Tidak perlu melirik, ya. Karena apa? Karena dalam masalah dunia itu kita tidak perintahkan melirik kepada orang yang lebih kaya. Namun kita diperintahkan untuk melirik kepada orang yang lebih miskin daripada kita. Sebab itu yang membuat kita bersyukur. Benar gak? Kalau antum liriknya sama orang kaya, itu membuat kita banyak mengeluh. Fulan kaya banget ya. Ya. Kok saya gak seperti dia? Itu kan mengeluh. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih rendah ekonominya daripada kita, maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memudahkan urusan saya. Nah, makanya zuhud itu jangan melirik harta kekayaan orang lain, ya.
Tapi yang diperintahkan itu apa? Lirik ketaatan orang lain. Fulan Masya Allah, ya taat banget, ya rajin banget ibadahnya. Iri dalam masalah hal itu boleh. Iri dalam masalah ketaatan boleh. Itu namanya ghibthah. Dan ghibthah itu termasuk hal yang tidak terlarang, bahkan dianjurkan, akan menjadi motivasi sendiri sehingga kita juga ingin melakukan ketaatan seperti orang tersebut. Ini ya. Dan juga biasanya ya terlalu melirik harta orang lain itu akan menimbulkan hasad dan dengki. Nah, itu penyakit yang berbahaya. Hasad dan dengki. Kemudian juga biasanya ya terlalu melirik harta orang lain itu akan membuat kita itu ingin sekali dekat dengan orang tersebut supaya kecepatan. Akhirnya dekat menjilat, istilahnya kan, menjilat supaya, atau nanti akan terbiasa meminta-minta kepada orang kaya tersebut, ya. Dan itu nyata, realita memang seperti itu. Ketika kita melihat ada orang kaya, kemudian ada jalur ke situ, wah didekatin, akhirnya nanti muncul sifat yang tercela, yaitu meminta. Ana lagi kesusahan ini, antum bisa tolong nggak, gitu kan? Nah, jadi kebiasaan, dan itu akan membuat orang itu merasa jengkel biasanya, benar nggak? Antum kalau dipepetin terus, diminta terus kayak gitu, pasti nggak suka. Nah, makanya akhirnya dibenci. Nah, kalau antum ingin dicintai orang lain, jangan lirik hartanya, ya. Jangan lirik hartanya. Udah, kita bermuamalah, bergaul, ya kita bergaul seadanya, ya kita bermuamalah dengan dia seadanya, bukan karena hartanya. Ya, jadi makanya hal yang membuat iri para nabi dan syuhada itu adalah membangun tali pertemanan, persahabatan di atas kecintaan kepada Allah. Kita berteman dengan fulan, dengan Alan itu karena dia orang taat. Orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dia kaya raya, bukan karena punya pangkat, jabatan, enggak. Karena kalau kita bergaul, berteman karena dasar kekayaan, pangkat, jabatan, itu sebenarnya hawa nafsu. Sebenarnya hawa nafsu. Kita ingin mengambil manfaat dari orang tersebut. Ya, tapi kalau kita dasari pertemanan kita, pergaulan kita itu karena fulan orang yang taat kepada Allah, ya fulan ahli taat, fulan orang yang bertakwa, kita senang sama dia karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nggak suka sama orang tersebut karena dia ahli maksiat, jauh dari Allah. Itu yang membuat iri para nabi dan syuhada. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka bersahabat karena cinta kepadaku. Ya, artinya semua hal yang dilakukan itu demi dan untuk Allah. Mana mereka orang-orang yang bergaul bersahabat karena kecintaan kepadaku. Lahumul manabir min nur, saya telah sediakan mimbar-mimbar dari cahaya, kata Allah. Ya ghabituhumul anbiya wasyuhada, yang membuat para nabi dan orang-orang syahid iri kepadanya. Jadi luar biasa keutamaannya. Bahkan di antara yang mendapatkan naungan Allah kelak pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a waftaraqa alaih. Dua orang yang menjalin persahabatan, pertemanan di atas kecintaan kepada Allah. Mereka berkumpul karena kecintaan kepada Allah. Mereka berpisah juga karena kecintaan kepada Allah. Oh, saya nggak suka sama fulan karena fulan ini orang yang jauh nggak taat. Oh, saya suka sama fulan, saya memberikan loyalitas saya sama fulan karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Itu orang-orang semacam ini yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat, ya. Jadi kalau Anda ingin dicintai orang lain, kalau Anda ingin orang lain ridho kepada Anda, maka jangan lirik hartanya. Artinya zuhud dari harta orang tersebut, ya. Karena orang itu kalau antum minta terus, itu biasanya akan semakin nggak suka. Berbeda dengan Allah. Allah semakin antum minta, maka semakin senang, ya. Semakin banyak permintaan antum kepada Allah, itu Allah semakin senang. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Bahkan Allah sendiri menuntut kita untuk beribadah dengan doa.
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Orang-orang yang sombong, maksudnya itu enggak mau berdoa kepada Allah karena merasa enggak butuh, terlalu percaya diri, percaya dengan kekuatan, jabatan, hartanya, sayadkhulu jahannama dahirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan, inni qarib, aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku. Bahkan dalam hadis disebutkan, inna rabbakum hayyun karim, Rabb yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya itu maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Kalau hamba itu sudah mengangkat kedua tangannya merengek di hadapan Allah, Allah malu tidak mengabulkan doanya. Allah malu membiarkan dia kembali dengan tangan kosong. Artinya doa itu pasti dikabulkan. Makanya kalau semakin minta sama Allah itu semakin senang Allah, semakin tinggi kedudukan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum minta-minta sama orang kaya, pulan-pulan antum pepet terus, semakin gak disuka sama orang tersebut. Itu bedanya. Ya, jadi kalau ingin orang itu ridho sama antum, manusia itu senang sama antum, jangan lirik hartanya. Jangan lirik hartanya, zuhud dari hartanya. Ya, kenapa? Karena az-zuhdu fi ma fi aidin nas, ya, zuhud dari apa yang ada pada orang lain itu in arada mahabban nas lahu wal mal hubbud dunya fa innahu laisa fi aidin nas syai'un yatabaghadun alaihi wa yatanafasun fi ilad dunya. Jadi di sini saya mengatakan, jika Anda ingin cinta orang lain, jika Anda ingin ridho orang lain, ya maka jangan lirik hartanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun hal yang membuat orang itu saling benci, kemudian membuat orang itu berlomba-lomba melebihi dunia. Benar enggak? Betapa banyak orang bermusuhan karena dunia. Betapa banyak orang saling benci karena dunia. Ya, bahkan banyak orang berlomba-lomba untuk meraih dunia. Jadi kalau kita zuhud, ya tidak ikut, maksudnya berlomba-lomba seperti mereka dalam mencari dunia, maka antum enggak akan dianggap saingan. Benar nggak? Kalau nggak saingan, oh berarti ini orang netral gitu kan istilahnya, disenangi oleh siapapun. Tapi kalau antum jadi saingannya dalam mencari dunia, wah dibenci antum. Ya, makanya banyak yang pedagang ini dengan pedagang itu saling jatuhkan. Benar nggak? Ya, bahkan saling kalau istilahnya banyak yang saling gunakan dukun untuk saling menjatuhkan sama lain. Itu berlomba-lomba dalam mencari dunia. Ya, dunia. Makanya tidak ada satupun yang orang itu saling membenci kemudian berlomba-lomba karenanya kecuali dunia. Sehingga jangan terlalu tamak dengan masalah dunia. Allah akan mencintai kita, manusia pun akan ridha dengan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita tutup dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi di sini, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang akhirat itu menjadi obsesinya, ya barang siapa yang tujuannya itu akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan jadikan kecukupan di hatinya. Ya. Jadi dia kecukupan di hatinya. Artinya apa jemaah sekalian? Dia akan ridho dengan rezeki dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, qanaah istilah kita kan. Diberikan rezeki oleh Allah sekian, dia ridho. Dia ridho, tidak akan mengeluh. Nah, ini. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, ya. Dan dunia itu pasti datang kepadanya. Pasti datang, ya. Tapi man kanatid dunya hammahu. Ya, barang siapa yang dunia itu menjadi obsesinya, Allah cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah persulit, ya, hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Dan wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakirannya itu ada di hadapannya. Ya. Jadi Allah jadikan fakir, kemiskinan itu ada di hadapannya. Dalam artian apa?
dia itu nggak akan tenang, gitu kan? Nggak akan tenang, terus menerus merasa kurang, gitu kan? Ya, lihat orang-orang kalau dunia jadi obsesinya, sekaya apapun itu akan merasa kurang. Akhirnya terus mencari dunia terus karena merasa kurang. Itu maksudnya Allah jadikan kefakiran ada di hadapannya sehingga akan terus menerus mencari dunia, mengejar dunia, nggak pernah merasa cukup, ya. Bahkan mungkin itu hidupnya nggak akan tenang. Banyak orang yang penampilannya kaya tapi hutangnya banyak, numpuk juga, gitu kan. Dan Anda pernah ya dapat kisah itu, ada orang yaitu rumahnya paling besar, mobilnya berapa, gitu kan. Tapi kalau udah pertengahan bulan itu udah ke tetangga sini minjem duit, habis buat makan, gitu kan. Artinya apa? Penampilannya aja yang mereka seperti orang kaya, gitu kan, tapi ternyata mereka adalah orang yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan zakat, gitu, karena nggak ada buat makan di situ. Jadi waliyadzubillah. Jadi nggak usah kita terlalu terobsesi dengan dunia ini, ya. Karena barang siapa yang obsesinya dunia, Allah cerai-beraikan urusnya, Allah persulit urusannya, Allah jadikan kemiskinan ada di hadapannya. Dalam artian dia akan terus merasa kurang dengan dunia sehingga dituntut, dicari dan kejar. Padahal dia hanya mendapatkan dunia sebatas apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau kita akhirat, niat kita akhirat, obsesi kita dunia pasti datang karena Allah menjamin rezeki hambanya, ya. Kemudian lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Nah, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas apa yang ditakdirkan. Was-sa'idu man ihtara baqiyatan yadumu na'imuha. Orang yang bahagia itu adalah orang yang memilih sesuatu yang kekal dan tidak akan pernah terputus kenikmatannya. Apa itu? Surga, akhirat, ya. Nah, jadi orang cerdas itu adalah orang yang memilih yang kekal dan tidak terputus kenikmatannya. Akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, daripada dunia yang suatu saat akan sirna. Ya, makanya disebutkan la ta'safanna 'alad dunya. Jangan bersedih dengan dunia yang luput dari kita. Kenapa? Karena suatu hari pasti kita akan tinggalkan, ya, tinggalkan. Jadi lebih baik kita tersibukkan dengan yang mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat kita, karena itulah yang kekal. Itulah yang kekal, ya. Jamaah sekalian. Makanya disebutkan dalam hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal untuk setelah kematiannya. Ya. Itu orang yang cerdas, bukan beramal untuk hidupnya di dunia ini, tapi beramal untuk setelah kematiannya. Karena disitulah yang kekal, disitulah nanti yang sebenarnya bahagia atau sengsara. Bahagia kalau amalnya banyak, ketaatannya banyak, sengsara kalau maksiatnya lebih banyak, dan kekal tiada akhirnya. Ya, kira-kira antum milih mana, teman jamaah sekalian? Antum milih bahagia di dunia, punya harta, bergelimang harta, banyak harta di dunia, antum kejar dunia tapi ibadah kurang, bahkan gak melakukan sholat sama sekali, namun setelahnya nanti di alam kubur disiksa, di akhirat disiksa. Atau antum kuat ibadahnya, ya, kuat ketaatannya dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak tamak dengan dunia, tapi di akhirat bahagia dengan kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Milih yang mana? Milih akhirat pasti orang beriman, ya. Maka itulah orang yang cerdas ini. Jadi kalau kita simpulkan, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia secara mutlak. Tetap kita kerja, cari yang halal, cari rezeki, ya, karena itu perintah Nabi SAW. Lau annakum tatawakkaluna kama yatawakkalu al-tayr
seandainya kalian itu bertawakal, kata Nabi, seperti bertawakalnya burung, ya, yaghdu himasan wa yaruhu bitanan, pagi hari keluar dalam keadaan perut kosong, kemudian balik dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Ada usaha untuk mencari rezeki. Burung aja keluar cari rezeki, maka Allah pasti memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Artinya kita tetap usaha cari yang halal, kerja, gitu kan? Karena juga disebutkan dalam Al-Quran, jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Tetap. Cuman yang dicela itu apa? Terlalu berlebihan atau menjadi hamba dunia. Karena kalau udah menjadi hamba dunia disebutkan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar. Ya, fa iza syika falan tukisa. Karena kalau udah cinta dunia itu nancep di hati, itu enggak akan bisa dicabut. Itu enggak akan bisa dicabut. Terus menerus akan menjadi hamba dunia, wal iyadu billah. Itu. Ya. Makanya kaidah para ulama itu, jadikan dunia itu ada di tangan antum, bukan di hati. Ya. Andainya antum orang kaya, maka kalau di tangan kita letakkan itu enggak akan pelit. Ya, enggak akan pelit untuk melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Tapi kalau kita letakkan di hati, artinya kita terlalu cinta dengan dunia tersebut, maka susah untuk melepasnya. Bukan begitu? Biasanya pelit, gua aja susah mati-matian cari kerja, enak aja. Gitu kan, sedekah apa, kerja dong kalau mau. Biasanya orang-orang seperti itu karena diletakkan dunia itu di hatinya. Ya, itu. Coba kita ngambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu kalau bersedekah itu nggak nanggung-nanggung. Kenapa? Oh, ada orang datang, ya Rasulullah, a'tini malan, wahai Nabi, berikan saya harta, gitu kan? Kalau dilihat Nabi, oh ini orang betul-betul butuh harta, itu kadang langsung berapa dirham, berapa dinar, terus dibelikan tunggangan. Karena dunia itu diletakkan di tangan, bukan di hati. Kalau di hati itu biasanya ini akan menimbulkan perasaan kikir, pelit, dan yang semacamnya, waliyadzubillah. Jadi ini yang dapat kita kaji dari hadis ke-31 ini tentang zuhud dan hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah dan ridha manusia. Mungkin kita cukupkan, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk hadis ke-32, yaitu tentang bahaya memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Ya, bagaimana contohnya, apa maknanya, insyaallah kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.